Zara Ifra Ardiana. Zaiza Nuri Samsabila. Alhamdulillah ya, ada semua untuk hari ini. Silakan Ulfa pimpin doa. Doa ibtidaan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Masih semangat untuk belajar? Amin. Semangat ya, karena kalian memang harus semangat menuntut ilmu. Manjadah. Oke, ada nggak yang masih ingat pelajaran minggu lalu? Saya Oke, Ruhul. tentang substansi dakwah Nabi Muhammad SAW periode Mekah. Oke, apa lagi? Oke, Elsa. Tentang strategi dakwah Rasulullah periode Mekah. Pelajaran kita minggu lalu. Nah, untuk pelajaran hari ini ada yang tahu nggak? Saya sudah Oke, Zara. peristiwa penting dalam dakwah Rasulullah periode Mekah. Oke, sebelum kita bahas materi, Ibu akan kasih pertanyaan romantik, ya. Siapa yang bisa jawab silahkan angkat langsung ya. Oke, sebutkan peristiwa penting dalam dakwah Nabi Muhammad SAW yang kalian pahami atau kalian ketahui. Siapa yang bisa? Amr Husni. Siapa lagi? Rima? Isra Mi'raj. Isra Mi'raj ya. Oke, itu adalah beberapa peristiwa penting yang terjadi dalam dakwah Nabi Muhammad SAW pada periode Mekah. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah kalian itu atau peserta didik mampu menganalisis tentang peristiwa-peristiwa penting dalam dakwah Nabi Muhammad SAW. Adapun cakupan materi yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini adalah kita membahas tentang pertama peristiwa hijrah ke Habasyah, kedua tentang peristiwa Amr Husni, ketiga tentang Isra Mi'raj, dan keempat adalah tentang hijrah ke Yathrib. Adapun teknik penilaian pada pertemuan hari ini kita akan menggunakan teknik penilaian formatif. Jadi model pembelajaran pada pertemuan kali ini kita akan menggunakan PJBL. Ya, PJBL adalah Project Based Learning. Kalau kita SBT dulu, ya. Perhatikan instruksinya, Ibu. Pegang kepala, pegang mulut, pegang hidung, pegang dagu. Oke, ya, aplaus buat kalian ya. Alhamdulillah ya, konsentrasi ya. Kalian mendengarkan instruksinya Ibu, bukan apa yang Ibu lakukan. Sebelum Ibu memberikan materi, kita melakukan pretest dulu ya untuk mengetahui sejauh mana pemahaman awal kalian. Sekarang kerjakan Ibu kasih waktu 2 menit Ibu ya? Ya. Sudah ya? Sudah ya? Sudah, 2 menit ya? Terakhir ya? Kumpulkan. Baik, sekarang kita akan langsung masuk ke kegiatan pembelajaran. Seperti yang Ibu jelaskan tadi bahwa kita akan membahas tentang peristiwa-peristiwa penting dalam dakwah Nabi Muhammad SAW pada periode Mekah. Nanti Ibu akan tayangkan sebuah video pembelajaran tentang peristiwa-peristiwa penting dalam dakwah Nabi Muhammad SAW. Tapi sebelumnya Ibu jelaskan secara singkat saja tentang materi kita, ya. Materi kita yang kita bahas di sini, yang kita ambil tentang peristiwa-peristiwa penting itu hanya 4 ya. Yang pertama tentang peristiwa hijrahnya Nabi ke Habasyah, ya. Yang mana peristiwa hijrah ini merupakan perpindahan umat Muslim dari Makkah ke Madinah, Habasyah, ya. Habasyah itu berada di benua mana? Afrika. Yang mana pada masa itu dipimpin oleh Raja Najasyi. Yang kedua adalah peristiwa tentang Amr Husni. Amr Husni adalah tahun ke-9, tahun buka cita. Kenapa dikatakan Amr Husni? Karena
dari Masjidil Aqsa menuju ke Sidratul Muntaha. Kemudian yang selanjutnya adalah hijrah ke Yasrib. Yang akan kita bahas tentang hijrah ke Yasrib ini adalah asal muasal Nabi melakukan hijrah. Itu baik adanya banyak Aqabah Ula dan Sa'di. Ya, dan karena itu ada undangan dari orang-orang Yasrib yang sudah melakukan baiat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, selanjutnya kalian perhatikan atau tonton video berikut ini, ya. Kalian simak videonya. Pada kesempatan ini akan menemani kalian belajar tentang sejarah budaya Islam. Pada kali ini kita akan membahas tentang peristiwa masing-masing selama dalam Nabi Muhammad SAW berumah. Adapun judul pembelajaran kita adalah menganalisis peristiwa-peristiwa penting dalam Rasulullah SAW pergi Mekah. Peristiwa-peristiwa penting dalam Nabi Muhammad SAW pergi Mekah yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini adalah 1. Peristiwa hijrah ke Habasyah, 2. Peristiwa Al-Muslim, 3. Peristiwa Isra Mi'raj, dan 4. Peristiwa hijrah ke Yasrib. Hijrah ke Habasyah. Hijrah adalah perpindahan dari satu tempat ke tempat yang lain. Jadi konteks hijrah di sini adalah perpindahan umat muslim dari Mekah ke Habasyah. Hijrah ke Habasyah dilakukan untuk menghindari penganiayaan, siksaan, dan perlawanan Quraisy, dan juga untuk menyelamatkan jiwa dan dua keyakinan mereka dari Bangsa Quraisy. Hijrah ini terjadi pada tahun ke-5 dari Nabian atau tahun 115 Masehi. Yang tujuan adalah dari Habasyah yang terletak di benua Afrika dan sekarang dikenal dengan Ethiopia. Habasyah dipilih sebagai tujuan hijrah karena rajanya, yakni Raja Najasyi, adalah seorang raja yang terkenal adil dan bijaksana, dan juga untuk mencari perlindungan dan kebebasan beragama di bawah pemerintahan Raja Habasyah yang adil. Ada enggak yang mau ditanyakan? Siapa yang mau bertanya? Oke, Rizka. Oke, kenapa umat muslim melakukan hijrah ke Habasyah? Siapa lagi? Oke, Zaiza. Bagaimana sikap Nabi menghadapi ujian yang diberikan oleh Allah kepada peristiwa Allah ini? Oke, bagaimana sikap Nabi Muhammad SAW ketika atau menghadapi ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Untuk pembelajaran hari ini kita akan membuat project, ya, seperti yang sudah Ibu katakan pada awal tadi. Hari ini kita akan buat sebuah project mind mapping atau peta konsep. Adapun alat-alat nanti yang akan kalian butuhkan, yang pertama adalah kertas karton, ya. Ada yang punya? Ada. Ada disiapkan ya? Ada. Apalagi? Spidol. Apalagi? Penggaris. Apalagi? Pensil. Oke, itu alat-alat yang akan kalian butuhkan dalam membuat proyek kita hari ini. Untuk hari ini kalian dibagi menjadi 4 kelompok, ya. Masing-masing kelompok nanti 4 orang, ya. Oke, kalian sudah duduk dengan teman-teman kelompok kalian. Ibu akan bagi LKPD, ya. Nanti kalian lihat instruksi yang di LKPD, ya. Kalian buat peta konsepnya sesuai instruksi. Instruksinya itu di sana nanti kalian harus membuat peta konsep tentang materi sesuai dengan 5W dan 1H. Ya, paham ya 5W dan 1H? Paham. Bagi LKPD-nya dulu ya. Oke, LKPD sudah Ibu bagi, tinggal kalian baca instruksinya, ya. Kemudian nanti kalian bagi siapa yang mencari materi, siapa yang buat skema atau sketsa peta konsep. Oke, sebelum kalian mulai, kita susun jadwal dulu, ya. Kita susun penjadwalannya. Kita akan selesaikan proyek ini tidak hari besok, tapi harus selesai hari ini proyeknya. Kita hanya membuat peta konsep. Jadinya harus ada kolaborasi nanti, ya. Siapa yang mencari materi, siapa yang membuat skema atau peta konsepnya agar cepat selesai, ya. Kira-kira berapa waktu yang kalian butuhkan untuk menyelesaikan proyek pembuatan peta konsep? Cukup nggak 30 menit? Insyaallah cukup, ya. 30 menit, ya, untuk buat peta konsep, ya. Karena di sana sudah terarah, ya, 5W 1H. Silakan dimulai untuk membuat proyeknya, ya. Kalau misalnya ada yang belum diketahui atau belum
Oke, waktunya sudah 30 menit. Sudah selesai semuanya ya? Sudah. Kalau sudah, coba ibu lihat dulu hasil karyanya, coba ditunjukin. Karya street kelompok 4 dan yang ketiga kelompok migran. Oke ya, sudah semua ya? Oke, siapa yang mau pertama kali mempresentasikan? Oke, kelompok 1 ya, silakan maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu hijrah Rasulullah SAW dan kaum muslimin ke negeri Habasyah. Nah, hijrah pengertian hijrah yaitu pindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Tapi dalam konteks hijrah ke Habasyah ini yaitu pindah dari Mekah ke menuju ke Habasyah. Nah, Habasyah ini adalah negeri yang terletak di benua Afrika yang sekarang dinamakan Ethiopia. Yang dulunya itu dipimpin oleh Raja Najasyi yang beragama Nasrani, dan beliau itu adalah sosok pemimpin yang adil dan bijaksana. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tadi kita sudah mendengarkan presentasi dari temannya ya tentang peristiwa-peristiwa penting dalam dakwah Nabi Muhammad SAW. Siapa yang bisa memberikan kesimpulan tentang materi kita hari ini? Oke, Rara, apa kesimpulan materi kita hari ini? Jadi kesimpulan yang bisa kita ambil dari materi tersebut, terutama pada hijrah Rasulullah SAW. Yang pertama yaitu mencari perlindungan dari siksaan kaum Quraisy. Kemudian yang kedua, mendapatkan tempat yang aman untuk melaksanakan dan juga menjalankan ajaran Islam. Dan yang ketiga yaitu memperluas dakwah Islam. Oke, aplaus untuk kalian semua ya. Itu beberapa kesimpulan yang sudah kalian ambil tentang materi kita hari ini ya. Kalau konteks hijrah ya mungkin sama ya dengan konteks hijrah Nabi Muhammad SAW, yaitu pindahnya seseorang dari satu tempat ke tempat yang lain, atau pindahnya seseorang dari kondisi yang kurang baik menuju kondisi yang lebih baik. Istilahnya yang berbeda, hijrah. Kalau sekarang misal pindahnya dari satu tempat ke tempat yang lain, banyak sekali apa itu istilahnya. Ada istilah emigrasi, imigrasi, migrasi, urbanisasi, transmigrasi. Bahkan hijrah pun kalau zaman sekarang itu misalnya orang yang awalnya berperilaku yang kurang baik kemudian menjadi syar'i banget, nah itu sudah dikatakan sebagai hijrah ya. Sebelum kita akhiri, kita refleksikan dulu pembelajaran kita hari ini ya, tentang kegiatan pembelajaran maupun proses pembelajaran ya. Bagaimana menurut kalian proses pembelajaran hari ini? Seru ya? Apa serunya? Bekerja sama teman-teman yang lain. Oke, kerja kelompok, kolaboratif ya. Model pembelajaran kita hari ini apa tadi? Diskusi PJBL ya, tentang pembuatan proyek. Enak ya? Karena kalian membuat proyek ya, melihat keaktifan kalian ya. Sebelum ibu akhiri, kita melakukan post test terlebih dahulu untuk mengetahui pemahaman kalian. Tapi setelah pembelajaran itu ingin tahu apakah ada peningkatan pemahaman kalian sebelum maupun sesudah mengikuti kegiatan pembelajaran. Sebelum ibu akhiri, ibu akan memberi informasi tentang materi pembelajaran kita yang akan datang. Materi yang akan kita bahas adalah tentang perjalanan hijrah Nabi Muhammad SAW ke Madinah atau Yasrib ya. Jadi sebelum ibu akhiri, kita menutup dengan sama-sama baca alhamdulillah dan doa kepada majelis. Alhamdulillahirabbil alamin.